Menurut saya apa yang terjadi hari ini itu sejalan dan sesuai dengan tipsnya Pak Wiranto usai ketemu Pak Prabowo waktu itu. Kalau disetujui untuk dimakzulkan itu mesti ke MK dulu, mesti ke Mahkamah Konstitusi. Habis itu dibalikin lagi, kalau Mahkamah Konstitusi setuju dibalikin lagi. Jadi perjalanannya jauh masih, ya. Saya rasa Pak Jokowi paham lah. Jokowi terkait pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini rame lagi nih pemakzulan ini. Kita pikir isu pemakzulan Wapres ini selesai pada saat pertemuannya Pak Tri, Megawati, Pak Prabowo, Mas Gibran di ulang tahun Pancasila itu terjadi gitu. Saya juga kepikiran pertemuan sama antara Pak Tri dengan Pak Prabowo juga membuat masalah ini selesai. Ternyata memang babak baru, walaupun babak barunya tidak ada tanda tangan Trisno. Jadi Purnawirawan ini memberikan atau meluncurkan surat kepada DPR tentang pemakzulan Mas Gibran. Saya nggak baca tuh suratnya, memang belum baca suratnya, saya baca dari media aja. Tapi begini ya, kalau menurut saya ya itu udah benar sih ke DPR, karena kan waktu itu saya pernah bilang ya, kalau versi saya, harusnya DPR menangkap aspirasi para purnawirawan supaya tidak menjadi bola liar, isu-isu liar. Jadi ditangkap sama lembaga negara, kemudian langsung diberikan penjelasan ke publik. Makanya kalau ada berita yang mengatakan akan dibacakan di paripurna, itu saya setuju juga. Supaya apa? Supaya isu ini nggak liar. Karena isu pemakzulan ini kan Gibran kan RI 2. Ini permasalahan serius nih pemakzulan ini. Tapi menurut saya sih tidak akan bukan tidak akan ya. Jadi masyarakat mungkin akan cukup lama mengerti tentang isu ini. Ada dua alasan. Yang pertama, kata pemakzulan itu nggak lazim tuh. Mungkin kalau diminta mundur atau diminta mengundurkan diri itu akan lebih kuat tuh statement dari sisi pesan komunikasinya. Tapi kalau pemakzulan tuh agak lama. Kemudian yang kedua, mungkin rakyat juga banyak bertanya-tanya kenapa diminta makzul ya. Nah, jadi harus ada penjelasan yang lebih jauh. Nah, tapi karena itu pula lah saya waktu itu mengusulkan memang sebaiknya DPR menangkap isu ini supaya tidak terlalu liar kemana-mana isunya. Gitu. Nah, terus yang kedua, menurut saya apa yang terjadi hari ini itu sejalan dan sesuai dengan tipsnya Pak Wiranto usai ketemu Pak Prabowo waktu itu. Mungkin Pak Wirantonya nggak sengaja gitu ya, tapi kalau didengarkan lagi, kalau saya nggak salah gini bahasanya, ini salah alamat nih. Pak Prabowo kan presiden, eksekutif, ya kan? Nah, memang dia seperti ngasih tahu bahwa lu jangan ke eksekutif dong ngasih ginian, ke legislatif. Nah, kadang didengerin nih kira-kira sama para purnawirawan. Oh iya ya, mestinya emang ke DPR, akhirnya ke DPR deh, gitu. Kecuali pelanggaran berat yang saya ingat itu pengkhianatan. Itu sulit dimakzulkan wakil presiden itu. Saya nggak tahu ya kejahatan-kejahatan yang lain. Saya ingat itu pengkhianatan. Nanti kita sama-sama buka undang-undang dasar. Dan setelah itu dirapatkan di paripurnanya DPR. Kalau disetujui untuk dimakzulkan itu mesti ke MK dulu, mesti ke Mahkamah Konstitusi. Habis itu dibalikin lagi, kalau Mahkamah Konstitusi setuju dibalikin lagi. Jadi perjalanannya jauh masih, ya. Saya rasa Pak Jokowi paham lah. Lantas gimana tuh proses legislatif? Iya betul, saya pernah bilang itu Gibran itu tidak punya kekuatan
secara matematika di DPR. Kenapa? Karena dia bukan datang dari partai. Tapi bro, banyak teman-teman bapaknya yang jadi ketua partai politik. Teman bapaknya semua tuh, Julhas, Bahlil, Pak Prabowo juga teman bapaknya. PKB, Muhaimin, temannya juga teman bapaknya. Surya Paloh, teman bapaknya. AHY teman bapaknya bukan sih? Bapaknya AHY temannya bapaknya Gibran tuh. Status sama tuh. Di apa KTP, kartu tanda pria, sama-sama anak presiden kan, sama tuh. Jadi dia otomatis aman tuh. Ya, main bapaan ya, emang iya main bapaan dari dulu ah. Udah kita buka-bukaan aja. Gak usah tutup-tutup ya, memang ya karena Jokowi, makanya di DPR itu perhitungannya juga kekuatannya kekuatan bapaknya, kekuatan Jokowi, bukan kekuatan Mas Gibrannya. Kekuatan dia yang real yang pasti ngebelain ya PSI lah kan, adeknya kan. Kecuali ada slack nih kakak adek kan, sering banget kakak adek. Gue rasa sih enggak lah. Masa ada slack ya. Ini saya bacain lagi, ini baca apa nih? Dari mana nih? Rujak politik. Ini penting nih saudara, ada rujak politik. Ntar malam ada bola Indonesia Cina. Seru juga tuh. Rujak politik. Rujak politik ada bikin acara nggak? Indonesia Cina. Nobar dia sendirian. Dia nggak ngerti konsep nobar emang. Rujak politik juga. Bikin media namanya rujak politik. Yang lain gitu namanya apaan kayak. Apa-apalah, serah dia aja. Respon fraksi di DPR soal desakan pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI. Sejumlah fraksi di DPR RI menanggapi desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI melalui surat kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Isu ini mencuat setelah surat tertanggal 26 Mei 2025 tersebut menyoroti sejumlah alasan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap cacat hukum. Sekretaris fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Sahroni menyebut proses pemakzulan tidaklah sederhana. Saya rasa itu akan panjang sekali prosesnya dan nggak semudah yang kita bayangkan. Ada yang membayangkan mudah di sini? Nggak ada yang membayangkan ini mudah kan? Kita udah bahas waktu itu ya. Siapa yang paling kecewa kalau Gibran mundur kan? Iya. Nah, itu udah nggak. Alangkah tidak lucu lawakan yang diutarakan 2 kali. Jadi nggak usah sekali aja. Ia menambah, kalau mau tahu siapa yang paling kecewa ya carilah, ini ada di episode keberapa tuh tahu ya. Ada pokoknya udah pernah kita bahas tuh. Ia menambahkan Ahmad Sahroni bahwa setiap pihak berhak mengirimkan surat tuntutan, namun sekjen DPR akan memilah surat mana yang diprioritaskan. Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji, wah Pak Sekjen nih, menilai Gibran tidak melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan. Oh kan gue udah bilang tadi kan yang ngebelain teman-teman bapaknya semua. Gak apa-apa. Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan, kata Sarmuji saat dikonfirmasi. Meski begitu, ia menyatakan fraksi Golkar akan mempelajari surat tersebut. Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tidak lanjut, kita pelajari apakah bersesuaian dengan amanah konstitusi dan perundangan yang berlaku. Anggota DPR dari fraksi PKB Daniel Johan, PKB, ketuanya Muhaimin, temannya bapaknya juga. Daniel Johan menyatakan bahwa setiap surat yang masuk akan dibahas oleh komisi dan fraksi terkait. Namun ia mengaku belum mengetahui detail isi surat tersebut. Coba lagi nih. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR dari fraksi PDI Perjuangan Bambang Urianto atau Bambang Pacul menjelaskan bahwa MPR akan menggelar rapat pimpinan Rapim untuk membahas surat yang dianggap penting. Nah, begini, kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan DPR itu akan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu kalau ada dianggap penting baru kita lakukan rapim. Tapi tentu saja ini kalau Bang Pacul yang ngomong nih, kita ingat arahan ketua umum. Kalau ibu udah bilang, nah ini nih, ini rame. Namun ia menegaskan belum ada jadwal rapim terkait surat ini dan keputusan agenda rapat menjadi wewenang Ketua MPR Ahmad Muzani.
Nah ini rapimnya belum ada. Nanti kita mengatur rapim sesuai dengan tatib ya. Itu adalah siapa yang memimpin rapat, menetapkan agenda rapat dan lain-lain. Surat dari Forum Purnawirawan TNI yang ditandatangani 4 Purnawirawan Jenderal, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto menyoroti putusan MK nomor 90, menyoroti putusan MK nomor 90 PUU 21/2023. Putusan tersebut dianggap cacat hukum karena melibatkan Anwar Usman, paman yang dinilai memiliki konflik kepentingan. Ini kalau Pak Anwar Usman nonton Jangkrik Bos Alahensa, pasti dia akan merespon, lah gua lagi nggak selesai ini nama gue disebut-sebut. Ya selama ponakan lo masih jadi wapres ya sebut-sebut bos. Lebih lagi pada saat pertemuan dengan 6 pimpinan redaksi media massa, kok jadi reshuffle kabinet, gimana? Rujak sih ya, campur-campur ya, rujak politik nih. Gimana sih nih? Namanya rujak politik ini main campur-campur aja. Isu pemakzulan kok tiba-tiba jadi reshuffle. Aduh, jadi gitu teman-teman semua ya. Kita makan rujak aja yang asli lah. Kalau Anda, buah apa yang paling enak dijadikan rujak? Hah? Mangga, timun, dondong, apapun buahnya. Saran nih. Sebelum makan rujak, sebaiknya jangan makan buah duren. Nggak nyambung ya. Makan duren, habis itu makan rujak. Kelihatannya belum pernah terjadi di alam ini. Duren biasanya kok duren selesai semua. Duren tuh nggak enak di rujak ya. Kalau tempoyak tuh duren dikasih cabai ya. Kira-kira gitulah teman-teman. Ya, terima kasih. Tetap di Jangkrik Bos Alahensa. Tolong disebar-sebar lah. Ini Jangkrik Bos nih, ya. Pokoknya kalau belum sampai Om Indro, belum jangkrik nih channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.